saya minta kamu bacakan jangan jelaskan dulu, Dek. Bukti kalau kamu panik, kamu menjelaskan sebelum saya minta penjelasan. Bacakan dulu ILT itu. Saya kan minta kamu, saya sudah tunjukkan TB sama kamu, ya. Saya bahkan kamu tahu nggak? Bukan cuma TB loh ya. Kamu lihat nih, AYT ada tertulis, TL adalah tersurat, BIS di dalam Alkitab tertulis, TSI di dalam Alkitab tertulis, TSI inilah yang sudah dinubuatkan dalam kitab suci, MILT demikianlah telah tertulis, Selaber telah tertulis, 2011 tersurat. Beda, Dek. Tersurat dengan tersirat itu beda. Tersurat itu tertulis, tersirat itu makna dari tertulis. Di situ bukan tersirat tapi tertulis. Tiba-tiba kamu bawa satu terjemahan, kamu bilang beda, padahal kamu mengatakan tadi tertulis. Tertulis itu artinya apa? Saya tanya sama kamu, tertulis artinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Gimana baca ILT? Demikianlah telah tertulis. Jadi Tuh, ini apa ini yang tertulis? Bentar dulu. Sedangkan ILT aja demikianlah yang tertulis. Kamu ngerti nggak arti tertulis itu apa sih? Demikianlah yang tertulis katanya. Ya. Terus Demikianlah penjelasannya. Demikianlah seharusnya. Iya, Jadi, demikianlah yang telah tertulis. Dia nggak sebutkan itu apa, tapi dia jelaskan. Astagfirullahaladzim. Yang ini gini ya, saya tidak masalah kamu membodohi dirimu sendiri, saya nggak masalah. Saya sudah angkat tangan ya, teman-teman. ILT saya minta kamu bacakan ILT. Jangan jelaskan dulu, Dek. Bukti kalau kamu panik, kamu menjelaskan sebelum saya minta penjelasan. Bacakan dulu ILT itu. Saya kan minta kamu, saya sudah tunjukkan TB sama kamu, ya. Saya bahkan kamu tahu nggak? Bukan cuma TB loh ya. Kamu lihat nih, AYT ada tertulis, TL adalah tersurat, BIS di dalam Alkitab tertulis, TSI di dalam Alkitab tertulis, TSI inilah yang sudah dinubuatkan dalam kitab suci, MILT demikianlah telah tertulis, Selaber telah tertulis, 2011 tersurat. Beda, Dek. Tersurat dengan tersirat itu beda.
Tersurat itu tertulis. Tersirat itu makna dari tertulis. Di situ bukan tersirat tapi tertulis. Tiba-tiba kamu bawa satu terjemahan, kamu bilang beda, padahal kamu mengatakan tadi tertulis. Tertulis itu artinya apa? Saya tanya sama kamu, tertulis artinya apa? Tertulis, tersurat, Ya. Apa artinya? tertulis. Ya, artinya apa? Tertulis. Apa arti tertulis? Ditulis. Nah, Bu, itu kan ditulis. berarti kamu dan saya paham arti tertulis. Ada tulisannya enggak? Tertulis itu ada tulisannya enggak? Nah, Nggak ada. enggak ada. Berarti ada tertulis tapi Ada. Nah, yang Yesus maksud di situ tertulis atau tersirat? Tertulis. Demikianlah telah tertulis. Nah, di mana tertulis kata-kata yang dikutip oleh Yesus itu? Itu yang saya tanya. Kamu bilang Hosea. Nah, Di itu Hosea itu bukan tertulis begitu. Dan bahkan objek konteksnya pun inilah kenapa kalian itu banyak sekali tidak menerima kebenaran, karena ketika kami menjelaskan kalian ketawa. ya, maksud saya jadi persepsinya jadi agak sedikit berbeda saya sama ibu gitu. Gini deh, Persepsinya. saya tidak pakai persepsi siapapun. Saya pakai yang tertulis di kitabmu. Saya tidak suka Iya, betul, menginterpretasikan betul. kalau itu jelas. Buat Hosea, apa saya kita, betul, Hosea. Adinda dengar. Buat Iya. apa kita menginterpretasikan sesuatu yang sangat clear dan jelas? Untuk apa lagi? Ya, nggak perlu loh. Kalau sesuatu itu sudah eksplisit, di-mute dulu ya Hania. Dengarkan teman-teman. Kalian katanya ingin menjelaskan agama, tapi yang paling senang kalian lakukan itu membiaskan agama kalian. Menjelaskan itu membuat Sebentar ya, jelas. Bu, dia ada yang telepon, Bu. Ya, boleh. Ya, dengar ya. Menjelaskan itu artinya membuat jelas. Ini katanya menjelaskan tapi malah bikin susah orang mengerti. Jelas di situ ada tertulis. Jadi tolong ya, kita nih jujur lah. Kita jujur kawan-kawan. Gak apa-apa, biar aja dia ada telepon. Jangan bilang kabur, dia telepon. Walaupun dia tetap banyak penolakan nggak apa-apa, kan dia Kristen teman-teman. Nggak apa-apa, jangan kita serang pribadinya. Karena bagi kita, tugas kita sudah kita clearkan. Kita sudah, ini ya, Hani dengar baik-baik. Iya. Sorry Uni tadi tidak ada punya telepon. Ya, lanjut. Uni tidak ada tanggung jawab menyamakan persepsi dengan Hani. Uni Betul. juga tidak punya kewajiban membuat Hani itu memahami apa yang disampaikan. Kewajiban Iya, Uni betul. sudah Saya luntur dan rasional kok. gugur. Lanjut Ya, aja. rasional bila ada tertulis saja langsung berputar-putar rasional. Saya iyain kan, ibu cari mana tertulis saya tunjukkan di Hosea itu gitu. Di Hosea itu bukan seperti itu yang tertulis, bahkan konteksnya pun nggak sama. Ada kemiripan tapi bukan itu, konteksnya aja beda. Dalam kitab Lukas pasal 24 dan 46 itu bicara tentang Yesus sendiri yang akan dibangkitkan konon katanya. Di Hosea itu Tuhan membangkitkan manusia yang bukan Mesia. Konteksnya aja udah beda, Dek. Hanya ada kemiripan bangkit-bangkitan. Oh. Bahkan tidak sama persis tertulisnya. Ya Itu kan udah, artinya nggak kamu apa-apa. sedang mencoba untuk Kan ibu suruh astagfirullahaladzim. saya cari gitu loh. Ya tapi kan itu tidak benar. Itu kan ya kan Enggak. kamu masa nggak ngerti. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Yang penting kamu udah usaha walaupun kamu tuh gagal, nggak apa-apa lah. Ya, setidaknya Yang kamu penting nggak usah bunuh diri, kita Bu. hargai lah. Aduh, kaki aku kena kejedot handphone barusan. Iya, habis bunuh diri, Bu. Jadi saya cari makanya biar nggak bunuh diri gitu loh. Enggak lah. Itu sebenarnya kenapa saya menggunakan, kamu ngerti nggak dalam istilah bahasa itu kita menggunakan bahasa hiperbola. Kak, saya mau jadi budakmu. Sebenarnya bahasa hiperbola itu menunjukkan betapa seriusnya saya mengetahui bahwa tidak ada sama Membela- sekali. Gini ya. Bukan membela. Saya tidak membela agama saya. Saya hanya mau melihat kebenarannya yang ibu bilang. Ya pokoknya nggak saya apa-apa, lihat. nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, tepuk tangan dulu lah. Jadi gini, Jadi nggak, yang saya akan. saya yang saya temukan itu dalam Hosea Nah, itu. Hosea Ya, dan 6 ayat menurut 2. kamu sama nggak yang di Hosea dengan di Lukas itu? Kalau tertulisnya Nggak, memang nggak usah. Jujur aja. nggak mirip ya. Jujur aja. Kamu rasional katanya. Menurut kamu sama nggak konteksnya tertulisnya antara Hosea dengan Lukas? Kalau konteks 3 hari ya dibangkitkan pada hari ketiga. Aduh ya Allah, kalau cuma hanya karena 3 hari langsung dibilang sama. Inilah kalian. Yang saya tanya itu konteks secara keseluruhan infonya sama nggak? Kalau di Sedangkan Hosea tertulis sudah nggak memang- sama. Ya, Sekarang kalau di Hosea konteksnya memang- nih. Ya, konteksnya memang di Hosea nggak dijelaskan itu kebangkitan Aduh, Mesias. ya Allah, ya Tapi Rabbi. kebangkitan kita aja dibilang. Gini aja deh, kamu perlu belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar aja dulu deh. Sebenarnya saya pikir kamu ngerti kok, cuman kamu kurang Saya kan jujur nyari, aja. sudah saya cari.
Ya nggak nyambung Hosea Lebih itu. sedikit aja, Bu. Nggak Ya, ada oke lah. kesinambungannya, Oke. Deku. Nggak ada kesambungannya, ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi Nah, ini adalah pernyataan yang tidak pernah ditulis ya, Bu ya, gitu ya kesimpulannya. nah ada terserah ya. Kalau saya Islam tentu nggak mau mengatakan Yesus berbohong karena gini. Seorang nabi yang pendusta di Ulangan 18:20 yang tidak menyampaikan firman Tuhan, maka dia harus mati terkutuk. Kamu baca dalam Ulangan 18:20. Itu kenapa orang Yahudi Ulangan 18:20. Ulangan 18. Ulangan 18. Jadi doktrinnya umat Kristen itu hanya membenarkan tuduhan Yahudi kepada Yesus. Contoh, kalau kalian percaya dia mati terkutuk, berarti dia nabi palsu karena dia menyampaikan sesuatu yang tidak difirmankan Tuhan, yaitu Lukas pasal 24 ayat 46 karena tidak ada dalam kitab Torah. Pertama itu. iya, oke. Itu konsekuensinya. Yang kedua, tapi kami, karena ini kamu lagi bicara sama saya Islam, saya itu tanpa perlu Bible, saya bisa membela kemuliaan Nabi Isa. Sebenarnya Nabi Isa itu tidak merubah kitab perkataan Tuhan, tapi yang merubahnya adalah orang lain. Bukan berarti saya menyalahkan orang lain untuk membela Nabi Isa, tapi tidak. Tapi saya Saya begini. mengerti jalan pikirannya, Bu. Oke, Ya, lanjut. karena saya percaya kitab itu telah dirubah-rubah dan penulis kitab itu adalah orang yang memasukkan pikirannya dan juga bukan sesuatu yang didengar dari Yesus, maka perkataannya yang tidak benar. Bahkan saya percaya ada orang nabi palsu, pengajar palsu yang mengatasnamakan Yesus lalu mengucapkan kata-kata yang tidak pernah diucapkan Yesus, karena Yesus sudah berkata itu di dalam Matius 24:24. Ada nabi palsu yang menyamar mengaku-ngaku Mesias dan membawa-bawa nama Yesus. Maka Oke, pernyataan yang itu bukanlah kesimpulannya- dari Yesus. Kesimpulannya kalau kalian terpaksa kalian harus menerima Yesus berbohong karena kalian percaya Bible kitab suci. Kalau saya akan memuliakan Yesus dengan mengatakan Yesus tidak pernah berdusta. Yang berdusta adalah orang yang mengatasnamakan Yesus. Makanya saya tidak percaya Bible. Mengerti. Terus, Bu, lanjut. Artinya, secara ilmiah kita bisa membuktikan keyakinan Islam itu tidak merendahkan Yesus, tapi hanya membuktikan bahwa ajaran-ajaran terdahulu itu seperti ajarannya Nabi Musa, ajarannya Nabi Isa itu didistorsi sama orang yang mengaku-ngaku pengikut mereka. Sudah diselewengkan ya. Oke. Ya. Dan memang pada faktanya Yesus memang mengatakan begitu, menubuatkan Matius 24 ayat 24 akan datang nabi palsu yang mengaku-ngaku sebagai Mesias sendiri, bahkan membawa-bawa nama Yesus. Dan itu juga ada dalam Matius pasal 7 nomor 15. Akan ada pengajar sesat yang menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. Oke. Gitu. Jadi saya akan menyelamatkan nama Yesus dengan menjadi Islam. Ketika kita beriman Islam itu hanya akan memuliakan Yeshua. Ketika kita jadi Kristen hanya akan menghinakan Yeshua. Nah, kalau Yesus orang Israel, Bani Israel, kenapa Isa nggak menjadi Bani Israel dia? Dia orang. Mbak, saya tanya Arab. sama kamu. Sejak kapan Nabi Isa dikatakan orang Arab? Yang bilang itu siapa? Namanya dan literasinya di mana? Ibunya bukan orang Israel, ibunya bukan. Ya, dari mana kamu tahu? Isa. Dari mana kamu Ya, tahu? dengar-dengar aja, dengar-dengar. Dengar-dengar telah. Janganlah jadi orang kayak gitu, kritis lah. Ya, makanya ibu Kritis jelasin. lah. Oke. Nabi Isa Al-Masih putra Maryam itu ibunya itu dari keturunan Bani Israel. Kalau menurut ilmu Islam dia bukan berasal dari Yehuda, tapi berasal dari Lewi. Kenapa begitu? Indikatornya kenapa? Karena keluarganya Maryam ini identik dengan imam-imam. Nah, hanya imam yang dipilih dari lingkungan Bani Israel itu ya orang Lewi, artinya orang yang lebih ditinggikan di antara kedua belas suku. Siapa di antaranya keluarga Harun. Makanya Maryam dikatakan saudara Harun, bukan saudara sekandung. Sama seperti saya ini dianggap saudaranya Nabi Muhammad, mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Nah, Maryam itu secara nasab dalam Islam dihipotesakan sampai kepada Nabi Harun, bukan kepada Yehuda dari suku Lewi. Kalau Isa lahirnya dalam Al-Quran melalui laki-laki juga. Oh tidak, sebentar saya jelaskan satu-satu dulu ya. Kamu belum selesai satu, udah terbang ke lain. Nah, jadi pernyataan bahwa Nabi Bunda Sayyidah Maryam orang Arab itu salah, tapi dia boleh dikatakan secara historis, secara bukan arkeologis ya, secara historis teologis Islam Yahudi Kristen itu menyepakati dia orang Aramaik.
Bahasanya bahasa Aramaik, dan bahasa Aramaik dengan Arab itu serumpun. Tapi kalau kita bicara apakah termasuk Jazirah Arab, ya iyalah, Jazirah Arab kan, Irak, Mesopotamia, Abraham aja dari Arab, itu kan masuk Jazirah Arab itu. Jazirah Arab, walaupun bukan Arab yang dimaksud seperti yang Makkah dan Madinah. Nah, yang dari Mekah itu, yang dari Arab itu Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini karena orang Arab, tentulah wahyu yang kepada dia diturunkan ya pakai bahasa Arab. Masa dia pakai bahasa Padang? Kan nggak ngerti dia nanti. Nah, karena dia juga mau mengajarkan kepada orang Arab, maka Allah mempercayakan wahyu itu turun dengan menggunakan bahasa Arab. Kenapa? Mari kita lihat secara fakta. Secara fakta linguistik, bahasa yang tidak pernah berbohong itu ya bahasa Arab. Contoh, nah ini saya katakan nih, kamu boleh ketawa, tapi saya akan katakan nih. Ya nggak apa-apa. Bahasa Arab itu seluruh hurufnya, bukan fanatik, Rasional ini tapi fakta. fanatik. Saya akan tunjukkan kefanatikan saya itu. dibawa. Nah, inilah Dengan tuduhan-tuduhan. Cobalah ini tuduhan-tuduhan. Saya belum membuktikan aja, kamu udah nuduh duluan. Saya lagi membuktikan nih. Nanti setelah saya pembuktian baru kamu bantah. Oke, lanjut. Sekarang saya tanya sama kamu. Huruf-huruf Quran itu keluar dari semua tempat. Kalau seandainya kami bilang tak, bukan to, maka kami gagal secara makna. Sa, kami bilang sa, itu salah maknanya. Makanya seluruh huruf-huruf Quran itu punya tempat keluarnya. Tidak sah dia disebut huruf ta kalau tidak keluar dari tempat keluarnya. Apa maksudnya itu? Salah sebut dalam huruf lafalnya saja fatal akibatnya. Makna bisa berubah. Sa dengan sin dan sya. Sama Shin misalnya. Oh beda. Lafaznya sama tapi maknanya jadi beda nanti. Jangan ganggu saya dulu. Saya lagi ngajarin kamu gratis. Inilah kenapa kamu nggak pinter-pinter. Orang ngomong kamu potong, orang ngomong kamu potong, terus kamu ketawa lagi nggak niat mau belajar. Iya Pak, saya lanjut. Nah, itu pertama itu teman-teman. Dan ketika ada lafaznya, contoh muslim, zolim dan salim, beda artinya itu. Jauh bainas sama was sumur. Zalim, zolamun, gelap gulita. Zolim, tidak adil. Salim, artinya suci. Tapi Kristen aja berani-beraninya mengatakan muslim itu artinya muslim. Inilah kenapa saya katakan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kenapa harus bahasa Arab digunakan? Karena bahasa Arab ini semua hurufnya berada pada tempatnya masing-masing yang tak bisa digonta-ganti. Nah, itu yang pertama. Kedua, saya tanya sama kamu. Kalau saya tulis kata-kata one, bacaannya apa dalam bahasa Inggris? One. Bohong atau jujur itu? Jujur dong, Wan. Kamu pakai one, pakai huruf W, tiba-tiba yang kamu baca one. Kalau jujur itu sesuai dengan yang tertulis. One. Dibaca one. Artinya pronunciation dengan hurufnya itu saja udah berubah-ubah, berbeda-beda. Kalau Quran tidak. Kalau Quran tidak, ya. Quran itu secara bahasa, inilah kenapa wajarlah Allah menggunakan bahasa Arab untuk disampaikan wahyunya kepada kita. Karena hanya bahasa Arab itu yang esensial, bahasanya itu sesuai dengan esensi ucapan. Ya, jadi nggak sama. Kalau di Kristen ini coba ya, kalau di Kristen ini ya contoh ya, pakai bahasa Inggris. Tipu aja kata-katanya di situ. Jangan kan tipu. Kitabnya aja pun ada isinya tipuan. Saya akan tunjukkan tadi Yesus, sekarang kitabnya nanti saya tunjukin. Inilah silsilah Yesus katanya. Yesus saja nggak punya bapak, kok bisa bersilsilah? Kamu tahu nggak di Quran Isa dipanggil apa? Nggak tahu. Dia tidak pernah dipanggil Bani Israel, Dek. Karena dia memang bukan keturunan Israel secara nasab ayah. Tapi dia dipanggil apa? Ibnu Maryam. Maka dari sinilah bagaimana mungkin seorang nabi yang ummi ketika bicara itu tepat seperti esensi maknanya. Tapi kalau di Bible, inilah silsilah Yesus. Tapi Kristen percaya kalau dia nggak punya bapak, kan menipu gitu. Kebenaran itu tidak hadir dari tipuan, Dek. Bahkan Quran pun lafaz hurufnya aja tidak nipu. Za dengan za beda. Iya, oke lah kita Zalikal, nazala, zalikal. Bentar dulu adikku. Kalaupun kamu menolak, saya akan bicara ke yang lain nih. Bahkan bahasa Arab itu adalah bahasa yang apabila dicari akar katanya, esensinya tepat, plek ketipek seperti yang dipahami orang zaman dahulu. Contoh, kafir.
kafir, istilah Quran merujuk kepada orang lain. Kenapa belum pernah dipakai sebelum Quran hadir? Karena kata kafaro itu dipakai untuk sesuatu yang tertutup. Kalau orang bertani dipakai kafaro. Maka kemudian dimunculkan kata kafir dari Quran merujuk kepada orang yang menutup diri. Istilahnya digunakan Quran, istilah Qurani. Begitu juga kepada orang yang muslim. Dari kata salam, artinya selamat, damai, sejahtera. Maka muslim adalah orang-orang yang selamat, damai, dan sejahtera. Oke. Jadi Bu, kalau kita saya- bicara saya secara mau keluar. Izin Bu, mau Oh, keluar. iya. Udah janji. Oh udah iya udah. jamnya. Makasih, Bu, ya. Kapan-kapan naik lagi ya. Di follow Iya, aku Nuni deh. makasih. Nanti naik lagi sini. Oke. Ya. Ambelhar. Nah ini kita tunjukin ya. Betapa banyak oten ini menyalahi diksi-diksi sehingga tersesatlah mereka. Mereka bilang Tuhannya Yahweh lah, Jehovah lah, Jahavah lah. Padahal nggak ada satupun Yahudi yang berani meletakkan nikut di kata Yod Hevave huruf tetragramaton itu. Karena itu adalah lambang nama Tuhan sebenarnya. Mereka bilang Yahweh lah. Inilah orang kalau suka-suka bapak moyangnya berubah-ubah. Allah itu nggak pernah dibaca Allah. Kalian aja yang mengganti kata Allah dengan Allah. Allah itu adalah kata serapan dari Quran, nama Tuhan dalam bahasa Arab, maka pronunciation-nya nggak boleh dirubah. Datang karesten Allah katanya. Kelakuan kalian itu memang suka ngerubah-rubah. Ketika kalian menyesatkan, kalian bilang pula kami yang tersesat. Emang biawak kalian itu. Nulisnya ya kalau pakai bahasa Arab maka pakai alif lam lam ha. Kalau pakai bahasa Latin padanannya ALLAH. Itu padanannya. Kenapa? Pronunciation-nya yang penting. Karena huruf bahasa Arab tidak punya huruf vokal a i u e o, nggak ada. Ya, yang ada itu huruf alif. Nanti menjadi a kalau dia barisnya di atas fathah. Dia menjadi i kalau seandainya hurufnya kasroh. Dia menjadi u kalau dhammah. Maka ditulisnya huruf alif. Lam lam ha. Jadi la-nya itu nggak perlu pakai a lagi. Kenapa? Karena la-nya itu yang dibarisi. Kalau pakai Latin ada huruf vokalnya, makanya ada huruf a, l, a, h. Tapi bacaannya, pronunciation-nya nggak boleh berubah, harus sama terus. Namanya itu transliterasi, bukan translate, bukan terjemahan. Datang karesten dirubahnya kata nama Tuhan kita. Terus dia pula merasa tertindas, bijak kalian nanti. Halo Abang H24. Iya, selamat siang kakak. Siang Abang, agamanya apa Abang? Agama Kristen kakak. Oke, bertanya boleh nggak buka kamera, tapi kalau diskusi dua arah silakan buka kamera. Tema kita Yesus Tuhan terkutuk tanda tanya. Oh, Yesus Tuhan terkutuk. Ya. Apakah betul menurut Anda? Kenapa? Enggak betul Enggak. itu. Silakan dibuka Kenapa Galatia Anda pasal 3 katakan? ayat 3. Ah, ini alasannya. Buka di Galatia pasal 3 ayat 13. Silakan, Bro. Enggak ada Saya- kitab di sini kak. Soalnya bukan di Oke, kampung ya udahlah ini, kalau gitu Kak. saya bacakan aja lah karena saya hafal ayatnya ya. Oke, Kristus siap. telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati digantung pada kayu salib. Pertanyaannya, siapakah yang dikatakan terkutuk mati digantung pada kayu salib? Silakan. Ngelek. Aku atau ibu? Kamu. Ngelek. Halo? Kamu yang nge-lag. Aku ngelek ya. Belum diurapi signalnya ya, Dek. Iya, belum diurapi signalnya itu. Yang terkutuk. Pertanyaan saya, siapakah yang dikatakan terkutuk dalam Galatia pasal ketiga ayat 13? Silakan dijawab. Waalaikumsalam, Manahem Shalom. Terkutuk di mana ini? Di salib. Di salib Makanya itu kamu ya? tuh, kalau saya sudah bacakan kitab kamu, minimal kamu ya hargailah dengan cara kamu cek kan saya sudah bacakan kitab kamu Galatia pasal ketiga nomor 13.
Kristus telah menebus kita dari Ada kutuk Alkitab di hukum sini, Taurat. Bu. Oh, enggak ada Alkitab. Ya Allah Robbi, inilah kenapa kalian jadi Kristen, karena kalian anti kali baca Bible. Ku tengok. Nih, kamu besok tanya sama pendeta ini ya, pendeta yang terkutuk di Galatia pasal 3:13 itu siapa pendeta ya? Yang terkutuk itulah Uneriva lah. Pasti dia bilang Ya, itu. ya, berarti nama saya tertulis di Galatia Siapa pasal lagi, 3:13 itu. Inilah aku bilang Kristen ini kitabnya aja Iyalah, dipelintir sama dia. Kamu bilang lah. Enggak gini loh bro, kalau kamu enggak kalau kamu jijik baca kitabmu saya enggak masalah lah, tapi minimal jangan pelintir kitabmu depan saya lah. Saya aja masih menghargai orang Kristen loh dengan enggak mau mempelintir kitabnya. Kamu bilang pula saya di situ. Padahal di kitabmu itu Kristus, saya Kristus emangnya. Saya Kristus sekarang. Saya jadi Tuhanmu berarti. Inilah minimal kamu baca Iya, dulu Kristus, kitabmu itu. Di situ tertulisnya Kristus, saya Kristus. Saya Kristus berarti. Uneriva. Kamu berarti Iya. Tuhan sekarang. Uneriva, Berarti iya. kamu. Iya. Maksudnya apa ini? Ya ini. Saya Tuhan atau kamu yang Tuhan? Oh, berarti kamu menuhankan saya. Kamu ya Tuhan. Ya, berarti kamu saya ini Iya. Tuhannya kamu. Ya udah dibawa aja lah kau menyembahku. Iya, kamu yang disalib ya. Dibawa aja lah kau. Kalau udah kau Tuhan kan aku nggak usah kau debat sama aku. Takut aku. Nanti aku pula yang kau salib. Geli aku. Tuhan kau yang Yesus aja laki-laki bonyok, apalagi aku. Kalau dituhankan kalian tumbalin aku nanti. Nggak mau aku dituhankan oten. Dituhankan oten itu terhina, kita terkutuk, kita ternista kita. Kalau kau menuhankan aku, sedangkan Tuhan kau yang laki-laki aja ternista, terhina, apalagi aku yang mau kau tuhankan. Teraniaya lah aku. Ya, aku pula mau dituhankannya. Janganlah aku kau tuhankan. Aku bukan berhala. Nggak mau aku jadi bahan bakar api neraka. Mereka dan yang disembahnya masuk api neraka. Kau pula tuhankan aku. Dan kau gak pengen kali aku masuk ke neraka. Aku tidak pernah mengaku Tuhan sama kau ya. Na'udzubillah min dzalik. Kau pikir aku berhala? Kayak berhala muka aku nampak kau, ha? Berhala aku. Dikiranya kayak berhala muka awak ini. Hah? Edis tuh mukanya kayak berhala, kalian tengok, mirip Sheila Nagik. Kalian mau tengok muka Edis, kalian tengok Sheila Nagik, mirip kali sama Edis mukanya. Sheila Nagik berhala, kalian tengok Sheila Nagik. Sheila Nagik itu kalian tengok ya, nih buat yang nonton di bawah nih ya, pastikan kalian tengok nih, mirip kali sama Edis. Patung Sheila Nagik nih. Oh nggak percaya kalian ya, aku tunjukkan sama kalian. Patung Sheila Nagik itu adalah patung ornamen di Kristen, patung cewek botak, hitam, bulat kayak Edis, sambil melebarkan misfinya itu ditarik kuat-kuat terowongan kudus. Nah itu. Iya. Itu tuh. Jangan aku yang kalian tuhankan lah. Yesus saja nggak cukup bagi kalian. Aku pula yang kalian tuhankan. Apalah dayaku. Apa pula salahku aku pula dituhankan. Nanti kalian jadikan aku tumbal dosa kalian. Kalian yang berbuat dosa, aku yang disalahkan. Ada ya. Ya kalau disalib ternyata penggenapannya harus dibakar kan ini. Suruhnya aku bakar kan. Emang ada apa ya kan? Emang agama apa? Jangan aku yang kalian salibkan. Apakah mau? Ayo tunjukkan satu dalil perilaku baik Muhammad. Oke. Perilaku baik Nabi Muhammad itu dialami oleh gereja Santa Katrina waktu Nabi Muhammad membuat surat untuk melindungi gereja Santa Katrina. Dan perilaku Nabi Muhammad baik kepada orang di luar Islam dengan cara melindungi mereka, hanya meminta jizyah bukan pajak seperti yang dilakukan oleh mayoritas Kristen di dunia dengan pajak yang melambung 21%. Perilaku baik Nabi Muhammad secara sejarah semua mengakui itu. Bahkan itu ada literasinya dan disimpan di dalam situs Santa Katrina sendiri sebagai pengakuan. Diriwayatkan di mana? Itu bukan riwayat, itu gimana? sejarah. Kok dalil kau ini, giliran aku bawa sejarah kau minta dalil, giliran aku minta dalil kau minta sejarah. Kristen. Sekarang aku minta sama kau. Tunjukkan gantian Ada lah. Kau ditanya mencret, bertanya aja kok. Oh, ini kayak gini. Padahal Tuhan kau 3 dalam diri kau. Nggak ada satupun Tuhan kau yang berani menjawab pertanyaanku ya. Aku aja nggak pakai roh Tuhan bisa menjawab pertanyaan kau. Kau Tuhan dalam diri kau aja 3 biji nggak mampu menjawab pertanyaanku. Takut kau aku tanya. Tanya balik kau. Kak, sebutkan Kamu belum dalam jawab saya. Itu sudah ku tertulis di jawab kau mana? aja. Itu nih situsnya Santa Katrina nih. Itu sejarah. Itu bukan literasi dalil hadis atau Al-Quran. Itu sejarah. Nah kalau tentang ajaran kebaikan, emang anak anjing kau kata Yesus. Yesus bilang kau anak anjing. Aku jelasin kau ketawa.
Kata apa dalam riwayat hadis Rasulullah mengajarkan la taqdab walakal jannah, itu perbuatan baik. Rasulullah mengajarkan apa? Yang paling baik kepada istrinya, yang paling baik imannya, yang paling baik kepada istrinya, itu perbuatan baik. Di agama kau Tuhan kau nggak ngajarin cara berbuat baik kepada mamanya. Dalam agama Islam Nabi Muhammad mengajarkan dalam dalil ibumu. Tuhan kau jangankan ibumu, masuk surga aja pesunda lebih dulu daripada mamanya. Ya. Aku enggak, dia itu penghujat teman-teman ya. Si anak anjing tadi itu penghujat. Itu tuh bukan orang, itu penghujat. Itu penghujat dia. Dia kalau di komen itu menghujat agama kita. Karena dia kata Yesus anak anjing, kunarion. Karena kata Burita Wayu, orang yang diberkati Yesus di luar Yahudi adalah kunarion. Bukan saya yang bilang, tapi itu Yesus yang bilang. Kita menjawab dia ketawa dia. Memang orang gila. Dalam Amsal dikatakan berperkara dengan orang bodoh mereka hanya bisa tertawa dan mengamuk. Itulah. Oke lah ya, sudah jam 12 lewat waktu Malaysia ya. Jam 11 waktu Indonesia Barat kurang lebih ya. Baik teman-teman, mungkin seperti itulah yang bisa saya sampaikan kepada kalian ya. Terlebih kita melihat bagaimana ada Kristen yang berpikir tapi menolak Islam tanpa pengetahuan. Contoh si Hani tadi, dia menolak Islam bukan karena dia sudah meneliti Islam, tapi karena dia nggak tahu sama sekali Islam. Tepuk tangan. Dan ternyata dia menerima Kristen bukan karena dia tahu Kristen, tapi karena dia juga nggak pernah belajar Kristen. Itu dia. Jadi kalau saya menolak Kristen karena saya nggak botol, karena saya belajar. Tepuk tangan. Dan saya menerima Islam karena saya belajar. Mungkin kalian berkata begini, mau di YouTube ataupun yang di TikTok, Unirifa ini kasar. Iya, saya harus meletakkan ramah dan marah pada tempatnya. Saya tidak akan pernah lemah lembut kepada penista. Saya hanya akan berlemah lembut kepada orang yang mau mendengarkan perkataan saya. Kenapa? Saya orang yang tidak mau berulang-ulang, capek kita. Debat kusir itu capek. Kita ngomong sekali, 2 kali, keraskan suara. Dan saya paling anti dijajah di room saya. Orang-orang kayak saya ini orang yang anti dijajah. Orang Minang kayak saya ini paling gak kali dijajah. Apalagi sama orang yang tadi. Ya, dari suku tertentu. Oh, pantang kali bah. Bukan karena kami bermusuhan dengan suku tertentu, tidak. Pantang kali kita diteriak-teriaki orang. Enak aja bapak moyangnya kita pula dimarah. Kenal enggak, masuk di komal kita izinin, tiba-tiba kita pula dibentak-bentaknya. Iya, enak aja dia, mamanya suruh bentak. Saya paling anti loh sama orang yang, saya bukan satu suku aja ya. Siapa aja, mau orang Jawa kayak bentak-bentak saya. Karena kenapa saya nggak sebut orang Jawa jarang bentak-bentak saya ya, karena orang Jawa jarang bentak-bentak. Siapapun orangnya, mau orang Timur Leste kayak, mau orang Timur kayak, orang Papua kayak, bentak-bentak saya nggak boleh. Saya takut kalau saya dibentak orang, apalagi saya nggak salah, nggak boleh. Saya merdeka kok, saya merdeka. Kecuali saya ini jahat dan salah. Maka kalau saya dimarahi orang lalu saya salah, wajar. Ini enggak, giliran ditanya salah saya apa, nggak mampu menjawab. Gitu, kurang lebih begitu ya. Enak aja dia naik ke komal kita, awak pula dibentak-bentaknya. Awak dikatainya B2 awak. Masa kita dikatain babi sama anjing? Gak mungkin lah. Gak mau aku. Sebenarnya nggak masalah dikatain binatang sama binatang tuh nggak masalah. Cuman kan integritas kita nggak, kita gini loh. Kalau kita tidak menunjukkan perlawanan kepada mereka, mereka pikir mereka bisa menginjak-injak kita sampai kapanpun. Mereka pikir kita tuh takut sama mereka gitu loh. Dikiranya aku takut sama mereka. Ku lawan, kata Pak Jokowi. Saya lawan. Tepuk tangan Pak Jokowi dulu. Pak Jokowi aja orang Jawa aja. Saya lawan. Masa aku nggak boleh lawan? Lawan. Pak Jokowi aja orang Solo kok. Saya lawan katanya. Terus aku orang Minang ini taimpi nak dia teh tak kurang nak di luar. Ah? Mau pula kami diam-diam aja kalau dinistakan di rumah kami. Tidak bisa. Bagi orang sok-sok keras pula suaranya depan aku kan. Sok-sok. Kenapa kau riba? Bapak kau, siapa kau? Setan, hantu. Kecuali kau udah kenal sama aku, udah akrab, ya kan, bolehlah kau. Kurang ajar nih kau riba. Oke lah, berteman kita ya kan, akrab kita.
Kau jumpa aja nggak pernah kenal aja nggak tiba-tiba naik di komal aku diizinkan aku pula yang kau bentak-bentak. Bini kau bentak sana. Nggak tahu diri diizinkan naik di komal Islam kita pula diaturnya. Paling anti kali aku sama penjajah-penjajah itu loh. Paling anti. Kalian kalau coba ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara ikhwan fisabilillah, coba perhatikan baik-baik. Kemarahan saya itu nggak pernah, ya bukan nggak pernah ya, mungkin saya nggak tahu udah pernah apa nggak, tapi setahu saya nih, seingat saya nih ya, kemarahan saya itu bukan karena mereka Kristen, nggak, bukan karena mereka botol juga nggak, saya nggak marah kalau mereka botol, karena itu natur. Tapi coba kalian lihat kemarahan saya itu ketika saya diganggu diskusi, atau ketika ada penghujat, atau ketika saya diatur. Itu bukan cuma oten aja loh, orang Islam aja ngatur-ngatur aku, kalau aku nggak kenal aku hantam di room ini. Pernah gak kalian lihat? Aku pernah ngamuk-ngamuk gara-gara ada orang bilang, ada yang naik gini, seharusnya jangan gini buka komal. Siapa kau? Islam katanya. Kau, aku bilang, kenal kau sama aku bilang. Langsung kena mental. Kenapa? Nggak mau aku dijajah orang. Bukan nggak mau menerima nasihat ya. Ditanya, kamu mau nasihatin saya pakai apa? Ya menurut saya, loh, kalau menasihati saya ini pakai Quran dan hadis. Saya tidak mengikuti nasihat orang sesuai dengan keinginannya, karena saya tidak harus ikuti orang lain gitu loh. Saya independen dan merdeka. Tepuk tangan buat saya. Betul, betul itu semuanya ya. Oke lah kalau begitu ya, sudah cukup di room saya diskusinya, kita pindah ke cari anak domba lain, karena memang room saya ini room angker bagi anak domba. Kenapa? Karena mereka itu tidak bisa diberi kesempatan untuk nipu-nipu kita. Di sini tuh kita langsung strike on the point. Gak ada ceritanya saya kasih panjang ke lebar mereka. Room Bang Loading tuh bagus tuh. Bang Loading mengizinkan mereka saling baku hantam satu sama lain, walaupun Bang Loading mengajarkan juga ilmu di situ. Tapi kita akan melihat kelucuan Oten sama Oten. Nah, itu baru tepuk tangan. Ya. Kenapa di ini di roomnya si itu, di roomnya si Alif? Apa? Apa yang mau dibantu? Saya nggak ngerti. Bantu apa? Oh, nggak ada di sini yang belum. Nggak ada otennya, nggak ada otennya. Nggak ada ini nggak ada, ini masalah donasi. Apa yang mau dibantuin? Nggak ada. Lady naik dulu aku. Enggak, kau war-weror, ngapain kau naik? Kau war-weror, kau nggak usah naik kau Lady. Kau aja nggak jelas laki-laki apa perempuan, nggak usah kau naik. Ngapain kau naik di komalku? Jangankan agama kau, jenis kelamin kau aja nggak jelas laki apa perempuannya agama. Nggak bisa Lady kau masuk sini ya, soalnya nggak jelas kau duduk perkaranya. Kau kupanggil abang, ternyata kau tante-tante. Kupanggil tante-tante, kau ternyata om-om. Bingung aku. Jangankan kutanya agama kau apa, kelamin kau aja nggak jelas. War-weror, ngapain kau naik di sini? Nggak usah lah kau ikut-ikutan lebat lintas agama. Udahlah kau jual lubang dubur aja sana, mana tahu laku ya kan. Janganlah, nggak usah lah debat-debat pula kau. Kau war-weror nggak jelas. Orang Islam aja war-weror di sini, nggak usah kita gitu kan. Ngapain kau naik Lady? Cepatlah ada mau bilang apa, omongan kau nggak berharga di sini Lady. Soalnya kau war-weror. Iya, Yesus aja bingung nanti kau mau mana ini lubangnya, depan atau belakang? Ada bingung dia nanti mau kawin nanti. Apalagi kalau ada kawin di surga nanti jemaat dengan Tuhannya, bingung Tuhannya nanti ini lubang depan atau lubang belakang. Ini war-weror di depan udah nggak ada lagi batangnya, belakang pun udah soak katanya kan. Gak usah lah kau Lady, ngapain kau naik ke atas? Entah apa-apa kau naik ke atas, merusak ini
Aduh, rusak integritas komalku lo, war. Ah, napa lah pun. Lady gatal aku Lady, kau naik ke atas Lady. Ah, turunlah gatal aku ha. Gatal aku. Nggak usah lah. Terbayang bool aku, nggak usah. Bukan aku merendahkan kau, enggak Lady. Tapi kau aja bangga dengan kebohonganmu gitu loh. Kayak mana mau bicara agama sama kamu? Aku soalnya aku tuh orangnya mungkin saking cerdasnya kali ya. Aku lo lihat apa itu langsung imajinasi tinggi. Yang kebayang lubang boolmu, iya serius. Kayak mana bentuknya itu? Udah berserak itu lubang boolmu itu. Ya, maaf ya Lady, kenapa Uni ndak izinkan warweror untuk dialog dengan Uni tentang agama? Jenis kelamin kalian aja nggak jelas. Ya Lady ya, kau perbaiki dulu lubang boolmu ya Dek. Kau jahit dulu ya, biar nggak berserak. Ini kalau kentut bunyinya keluar pucuk ubinya semua. Baru kentut aja keluar semuanya. Nasi berbagai macam merek. Kentut bunyinya bukan lagi orang masih ada bunyi kentutnya gitu kan, masih enak kita dengarnya kan. Ini bunyi kentutnya pas bunyi keluar semua pucuk ubi, cabenya, biji-biji cabe tak apa-apa. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak Uni bunyi kentutnya seperti apa Uni? Kayak mana? Kok kayak gitu bunyinya? Itu apalah pula itu bunyi. Kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen, apa kabar? Mau tutup sebenarnya saya ini loh. Iya. Tapi betul, aku pernah nonton itu nih, dokter IGD ya di rumah sakit pernah menerima pasien yang itunya seperti menstruasi katanya. Iya, boolnya. Itu seperti menstruasi, dan terkadang manusia-manusia seperti itu nggak pernah mau ngaku nih terkait tentang apa penyakitnya itu. Ada apa namanya, SIDA kalau dalam bahasa kedokteran. Ganggu SIDA. loh mereka itu loh, kalau pergi ke kafe kita udah buat tai aja tuh, kita bingung mana lah buat tai ini. Tai-nya nampak, tentunya mereka yang buat tai. Iya, ada yang kececer loh nih. Ada yang kececer di mall kalau nggak salah itunya, yang coklat-coklatnya itu. Ayo, Hanya itu, siapa Bang. yang lagi makan Pandemika itu. typing di bawah? Yang lagi makan typing. Siapa yang lagi makan? Tanda Mika itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Enggak, aku Tapi nggak itu boleh dinormalisasi merendahkan. loh. Iya, aku Ini. nggak boleh merendahkan manusia karena manusia ciptaan Allah. Aku merendahkan perilaku kalian, Kang Bool ya. Aku merendahkan perilaku kalian. Karena dalam Islam itu, gimana saya mau bicara diskusi lintas agama dengan kau Lady? Bang Bool kau aja nggak jelas depan atau belakang, nggak tahu. Ya, maaf ya. Masa botol sama botol diskusi nggak seru? Ya berarti kau akui lah kalau kau botol. Dia pengen kali naik ke atas si Lady ini loh. Aku jangankan bertanya tentang Tuhan sama kau. Naikkan dia biar aku. Lady. Apa Lady, bang? Kan? aku mau tanya jawab. Oke, ini kita tes dulu nih Lady. Lady, aku mau bertanya, jawab dengan jujur ya. Jawab jujur ya. Ada nggak manusia yang pernah nangkap kentut? Ada Siapa? di goa itu, di goa. Oh, berarti Yesus. Yesus kan dari goa. Pokoknya Dia ada nangkap kentutnya. lah. Iya. Ada nggak jujur aja? Ada nggak secara depan matamu manusia yang nangkap kentut? Ada Siapa? Momot. Mamamu. Oh, mamamu. Kentut siapa yang ditangkap? Kentut siapa yang ditangkap oleh mamamu? Kentut papamu. Allah. Iya, oh, kentut Allahmu. Berarti mamamu nangkap kentut Allahmu. Oh, gitu. Iya, makasih. Udah, jujur dia Uni, turunkan aja, dia nggak mau diskusi, jujur Uni. Iya, ayo diskusi. Terima. Nggak disertai dengan ludah kudusmu. Ludahi kudus dulu. Biar sehat dia, ludahi Ada dulu. ilmu kalian. Ajuruk kali kau. Nikah.
Coba Uni, aku tanya Uni, ada nggak manusia yang pernah nangkap kentut? Kalau manusia nangkap Tuhan, mana yang lebih hebat, kentut atau Tuhan? Kentut. Kentut. Iya. Coba Uni, aku tanya, ada nggak setan menampakkan diri? Enggak. Tuhan menampakkan diri, ada nggak? Ada. Ketika setan menampak, aku tanyalah mas setan, coba kita tanya mas setan, pasti jawabannya kayak gini, setan, kenapa kau tak mau menampakkan diri? Apa jawaban setan Uni? Bagaimana aku mau menampakkan diri, Tuhanku aja menampakkan diri mati, apalagi aku, kata. Jadi setan lebih cerdik daripada Tuhan sekarang. Lebih hebat setan ya. Soalnya Lebih hebat. iya, ketika Tuhan aja mati ditombak, setan berpikir, apalagi gua, katanya dibotolin, gua nanti dimasukin ke dalam botol lah, dijadiin tuyul lah katanya kan. Emang cerdik nih setan. Nah, memang cerdik. Makanya di Kristen itu hanya setan lah yang mampu mencobai Tuhan. Sementara Tuhan tidak pernah mencobai setan. Ada nggak ada di Kristen tuh. Maka di dalam Kristen itu sendiri diakui penguasa dunia ini telah datang, yaitu adalah setan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa sendiriku sendiri. Nah, Tuhannya orang Kristen pernah di bawah levelnya setan. Berarti setan ini pernah mengguguli Tuhan. Kalau kita taruh lagi nih, Tuhannya Oten dengan babi disuruh lari, itu lebih kencang lari babi. Putus-putus itu suaramu. Kalau Tuhannya Oten disandingkan dengan babi, disuruh lari, itu yang menang babi. Kencang lari babi daripada Tuhan. Lebih hebat setan, lebih kencang lari babi, lebih cerdik setan daripada Tuhannya Oten. Lebih hebat kentut. Masa segala sesuatu yang hina ini bisa mengalahkan sifat Tuhan? Karena nggak masuk akal kan? Ini logika yang terjadi, yang fakta nampak. Coba Uni, buaya masuk ke dalam air itu bisa bernapas sampai 1 jam 2 jam. Tuhan suruh masuk ke dalam air, Tuhannya Oten, 15 menit ngambang, napasnya habis. Banyak ciptaan-ciptaannya mengalahkan Tuhannya Oten. Banyak teman-teman. Itu benar, itu fakta. Itu benar. Ada nggak orang tai yang lagi hanyut di sungai ditangkap? Nggak ada yang berani nangkap tai yang hanyut di sungai. Tapi kalau Tuhan di bumi ditangkap. Makanya Uni, nanti kalau misalnya nih, aku kan kemarin dari Jakarta Uni, ya kan, bapakku nanya, bagaimana perjalananmu ke Jakarta Mika? Aku jawab, Masya Allah Pak, begitu indah Jakarta, begitu banyak pemandangan yang kunikmati. Aku bertemu dengan orang-orang baik. Mereka memuji, mereka memberikan pelayanan kepadaku, memberikan tempat kepadaku. Aku betul dianggap sebagai seorang manusia. Enak aku bercerita kepada bapakku. Coba Yesus ketika bercerita kepada bapaknya ketika ke surga, hai Yesus, bagaimana perjalananmu di dunia? Hancur Pak, hancur, bonyok, gak ada enak-enaknya, gak ada enak-enaknya. Nyesal aku ke bumi. Jadi gak ada cerita menarik yang akan disampaikan oleh Yesus kepada bapaknya.
aku ditelanjangi, dipukul, padahal Bapak yang ciptakan manusia, padahal Bapak yang menciptakan dunia. Sekali anaknya turun malah disiksa. Gak mau lagi dia trauma dia ke bumi ini. Tapi kalau aku ke Jakarta kemarin enak pengalamanku kuceritakan. Coba pengalaman apa yang akan diceritakan oleh Yesus kepada bapaknya? Maling keledai, minta ikan goreng, ngobrak-abrik dagangan, maling gandum, ngutuk pohon ara. Gak ada enak-enaknya ke dunia. Kalau seandainya Yesus menulis di dalam buku diarinya perjalanannya hidup di dunia, meneteskan air mata kawan itu menulis. Sedih hidupnya, sedih. Inilah logikanya, karena dia manusia. Kenapa kau menangis, Sus? Karena ada ayat terpendek di dalam Bible, maka menangislah Yesus. Gak ada pengalaman-pengalaman yang dapat diceritakan oleh Yesus kepada keluarganya di surga. Coba, terus apalagi anakku, kata Bapak. Manusia-manusia itu di bumi pada sombong, Bapak. Kenapa sombong? Aku turun ke dunia mengaku sebagai anak manusia. Mereka yang di dunia mengaku sebagai anak Tuhan. Izin Nggak ada turun dulu, akhlak mau Nirita. mereka. Mau Jumatan nih, izin turun dulu. Tante Mika, yuk lanjut. Assalamualaikum. Ya, Pak Lord. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaku-ngaku anak Tuhan, kelakuan kayak anak setan. Kenapa kau nggak mau lagi turun ke bumi, kata Bapak? Ya bagaimana, Pak? Diutus Nabi ke Israel dibunuh, diutus Nabi dibunuh, diutus Nabi ini dibunuh. Akhirnya aku yang mengutus yang turun sendiri, dibunuh juga. Bayangkan sadisnya dunia, Pak. Kejam. Apa kata Yesus? Sepahit-pahitnya hidup, hidup di dunia yang lebih pahit. Memang apa kata Yesus di surga? Hidup di dunia itu keras, bro. Cukup aku aja, kamu jangan. Memang berat. Berarti kita umat manusia ini yang makhluk yang paling kuat daripada Tuhannya Yesus, Tuhannya Kristen. Umat manusia bisa bertahan sampai umur 60, 70, bahkan ratusan. Tuhan aja cuma sampai umur 33 tahun dengan penyiksaan di kayu salib, udah ditinggalkannya bumi. Keras hidup di dunia ini ternyata, kataku. Keras. Hidup lontang-lantung, miskin, kelaparan. Sorry, aku nggak akan datang yang kedua kali. Terkutuk pula. Terkutuk pula. Ya, kasihan ya. Ini aku juga persiapan juga. Ada lagunya, kalau mau ya. rungkat-rungkat. Ada lagunya. Silakan. Merana aku merana menjadi Tuhan, dicambuk, disalib, ditelanjangi umat. Merana aku merana menjadi Tuhan, ditombak, dikutuk, merana jadi Tuhan. Tak mungkin ku lewati langit yang bertawala tanah tinggi. Ada kemana dalam kedua makan babi. Kalau kita anak babi.
Aku salib merana diriku, merana diriku, merana, merana karena anak Tuhan. Udah ya. Ada lagi. Gas ya. Turun sendiri, mati sendiri, bangkit sendiri, naik pun sendiri. Ini katanya satu, tetapi ternyata tiga. Makan bakwan tiga, ngaku satu. Asik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.